Cuma kita bakal lihat aja nih, Ladiesen ya. Buat tim dari FUT. Karena mereka juga emang yang ngambil areanya juga sih. Nggak ada lagi hero burst yang mungkin bisa ditaruh di area mid lane sama mereka pilihan cuma Lady Zen sama Frost aja, jadi lebih pilih buat main 5-5-nya, 5 lawan 5. Ya 5 lawan 5 kuat banget dari Ladiesen dan dia punya ini juga. Iya, dan kita bakal ngeliat untuk match kita yang ketiga ya. Tim Indonesia yang kemarin sudah mendapatkan hasil yang baik tentunya di hari yang pertama. Kalau Dominator menang di sini berarti mereka punya chance yang besar banget udah pasti ke babak knockout. Betul, jadi tinggal mungkin ya penting menang gitu ya. Tapi kita bakal lihat aja teman-teman para pendukung dari tim Dominator maupun FUT. Nah, silakan ramaikan kolom komentar. Karena sebentar lagi kita bakal memulai game kita yang pertama kali ini di match ketiga tentunya. Dan Augram bersama Dun bakal coba untuk nge-clear lewat atas dulu aja. Sedangkan dari Toshi dan juga pastinya L udah bermain dengan sangat agresif. Invasi awal dari tim Dominator sangat diperlihatkan kali ini dan juga belum ada balasan counter invade dan ini kerugian buat FUT, sangat kerugian walaupun gak ada yang mati ataupun gak ada clash sama sekali. Iya, tapi atas mereka nggak makanin semua ini ya, restores farm dari FUT ya. Yap, dan juga udah ada clash kali ini, nampaknya ada skirmish kecil dari Dominator. Flaming Palm aja yang gak bakal di-commit pastinya karena ini masih too early untuk melakukan fight. Sehingga nih dari Augran-nya Lost juga bakal coba untuk nge-clear bagian mid lane dulu karena dia butuh banget. Kalau nggak, setelah dia nge-clear camp dari arah Azur Golemnya, ini kemungkinan Augran-nya nggak level 4 loh. Ya ini colongannya bagus banget, jadi advantage early itu lumayan kerasa nih buat dari Dominatornya. Dia punya chance buat gedein net worth-nya, cuman gara-gara perebutan kayak gitu, dia masih punya merah, udah mulai di-engage juga sama Lian Pong ya, jadi rotasinya lumayan cepat actually dari dunia sendiri meskipun dia sempat ke atas tadi ya. Padahal meskipun kayak mereka nggak ngambil ke arah Crimson Dome ya, tapi mereka ngambilin bornya, mereka ngambil AM-nya juga, jadi bakal nahan XP sedikit lah dari pemain-pemain footballis. Dan kali ini dari Toshi bakal coba untuk memukul mundur dulu Chayan yang masih punya heal tentunya. Menuju ke arah tower, lihat ada dari Freddy juga bakal coba untuk motong jalur pemain dari Augran maupun dari Ryuga. Dia udah kasih informasi langsung di win slash Unrelit Blade-nya udah mulai masuk lagi, flash dibuka begitu saja. Masih ada Corruptor of Soul jadi nggak bakal di-commit harusnya, dimana Rager L-nya udah mulai low HP jadi dia harus mundur. Karena tadi emang tujuannya tuh ngebuang flash-nya dari Ryuga ataupun ya kalau misalkan Ryuganya dia itu tumbang ya itu bonus buat tim Dominator. Iya, at least ada satu yang ini ya dipaksa untuk dipakai ya dengan command skill yang dimiliki oleh Ryuga juga. Dan tadi aku juga sempat untuk coba untuk nge-backup sih di situ. Jadi sebenarnya masih aman-aman aja untuk Dominator. Dan dia mau gerakan-gerakan ini ya, percobaan invasi kayaknya atau enggak, dia colongin belakang juga doang ternyata. Tapi itu penting banget, Dominator pelan-pelan nih bakal punya advantage yang lumayan gede dari goldnya. Meskipun emang secara kill belum ada, secara skirmish belum ada advantage sama sekali, tapi dari goldnya bisa mulai unggul dari Dominator. Benar, dan juga ini kayaknya invasi kedua nggak bakal dilakuin sama tim Dominator karena udah cukup ya buat dia nge-maintain ini. Tapi ini jadi ngebuat FUT bisa back to farm lagi dan di bagian bawah udah ada trade damage juga dari Ocean of Tears di mana Ryuga di sana Magma Slam dari L. Masih belum level 4, belum ada Tremor Smash, sedangkan di saat yang sama Mai Shiranui akan menjadi tukang yang bakal nge-cut ya. Dia bakal coba untuk lihat Ryuganya bakal lewat atau enggak. Udah ada juga si Freddy-nya yang siap-siap buat nge-follow up dari arah Mai Shiranui, dimana Augran bakal coba untuk langsung dikacau. Senryu Enji juga bakal masuk. Choi Satsu Shinobibachi juga udah keluar karena loss. Masih ada Void Root, mantranya miss sayang sekali. Masih ada Ryuga bakal coba di-follow up lagi. Dan Mai Shiranui dari seorang Jerael harus tumbang dan Freddy sendirian di bagian belakang. Bahkan melawan 3 orang sekaligus, dia coba untuk menyelamatkan kawan-kawannya dan menukar nyawa untuk teman-teman dari Dominator. Karena dia pasti tumbang, nggak bakal bisa diselamatin lagi untuk seorang Freddy nampaknya. Wah, ini terlalu memaksakan juga ya sebenarnya dari Dominator. Padahal punya chance yang besar banget tadi Dominator 2 pemainnya untuk mundur. Cuma sayangnya backup dari pemain-pemain foot ini terlalu cepat loh. Iya, sebenarnya lumayan lama sih matinya. Cuman jelek banget ini ya hasilnya. Mereka dapat biru tadi ya, at least itu. Jadi Lasitnya nggak kalah sama sekali, goldnya masih oke. Yap, tapi kayaknya gak bakal jadi fight. Harusnya di bagian mid lane karena Void juga nggak coba untuk invest dia punya Truth Mantra. Dimana dari arah Spirit River-nya masih bisa untuk di-secure juga dan Tyrant pertama yang udah up. Mungkin ngeliat dari arah net worth gold, kayaknya dari Dominator bakal tetap ngambil ke arah Tyrant-nya dan FUT main dengan amat sangat safe. Udah ada informasi juga Augran ada di atas, jadi no contest untuk arah Tyrant bakal free itu aja dan dari arah Jer bakal coba untuk ngeliatin kalau misalkan FUT ini mulai nggak ke arah Overlord-nya. Karena lagi-lagi dia main Mai Shiranui bakal coba untuk megang kontrol map-nya meskipun dari tadi kalah fight, tapi network gold sebenarnya masih oke dan fine-fine aja buat Dominator. Agak sedikit mungkin ketinggalan dikit gara-gara mereka kalah 2 pemain ya tadi ya di area team fight-nya. Jadi nggak masalah sebenarnya, asal mereka masih dapetin objektif Tyrant juga dari Nox. Ya itu juga gara-gara matinya lama sih. Dunia mati lama banget tuh Bayintan di atasnya. Dia anggapannya waktu mereka kalah kill, atasnya tuh kehilangan wave juga dari Mae. Jadi kayak ya satu wave hilang gitu aja. Advantage-nya jadi gak terlalu gede.
kondisinya masih imbang meskipun kalah kill kayak 2 kayak gini ya. Iya, dan ini kayaknya masih belum komit lagi ya pemain dari tim Dominator. Karena Jericho atau JRL-nya juga masih belum ada damage. Di atas juga Cipengs lagi buy one. Tentunya udah hampir tumbang. Cipengs di atas sana udah low HP, masih bisa kabur harusnya gue lihat. Dan Kachosen menuju ke arah pemain dari FUT lagi. Bahkan dari arah Azur Golem bakal coba untuk dibantuin di setup Ocean of Tears. Masih ada Pahlave atau L kali ini di bagian jungle lawan. Masih punya burst ram untuk melarikan diri. Sedangkan dari Lost coba untuk ngebadanin. Cuman kayaknya gak bakal di-commit lagi. Lagi-lagi ini main long. Kalau misalkan main long, mereka bakal main late game. Itu bagus banget sih tadi ini ya. Apa namanya? Rotasi dari ini ya, L ya. Dia tuh cuma nge-zoning. Itu Tausi diem-diem dapet tower. Jadi kayak di zoning arah ke Tausinya. Ya nggak cuma dari L juga sih, tadi aku juga ngeliat ada zona yang dilakukan sama Jerl ya. Jadi emang gameplaynya masih cukup jelas banget dari Dominator. Masalahnya dari Foot ini mereka cukup menyusahkan dengan adanya Chayan di sini karena ada Earworm, ada stun, tapi Lost bakal coba ditahan. Dia pemain dari Dominator langsung menumbangkan Lost yang lagi-lagi coba untuk nyebrang dapetin beberapa item yang dibutuhkan, beberapa gold juga yang dibutuhkan di area jungle-nya dan langsung dipotong, di-cut begitu baik dari Dominator. Iya, tapi kayaknya dari tim FUT nggak bakal ngasih gitu aja, di mana ada Void dengan Truth Mantranya ngedorong pemain dari Dominator untuk lari dari teritorinya. Sedangkan masih ada Snape dengan Flaming Palm yang belum terlalu berasa sebenarnya karena emang ini masih too early banget buat long, masih menit 6, dia belum ada item, belum punya critical mungkin, jadinya emang bahkan itu ke arah ini ya, Lady Sun ya, itu nggak ada damage ya. Ini bagus banget sih, jadi kayak pressure-pressurenya dia tuh ngusir, bonyokin doang nggak masalah, habis itu abisin tower. Dan lagi-lagi bagus banget rotasinya ini, pelan-pelan, objektif powernya bakal gede banget ke Dominator ini. Pelan-pelan sih, pelan-pelan. Cuma kayaknya dari FUT mereka juga kelihatan nggak mau ke bawah ya sama tempo permainan dari Dominator sendiri. Sejauh ini Dominator mereka memang unggul dengan ada satu tower juga di area bawahnya. Dan dari FUT sendiri lagi-lagi akan bawain formasi 1-3-1. Ya, dan juga kali ini dari tim Dominator, meskipun mereka tuh kalah fight beberapa kali ya, tapi mereka nggak ragu untuk megang kendali atas map. Dimana ngelihat dari tim FUT ini kurang damage banget, depends on dari arah long ataupun momentum yang dibuka. Tapi ternyata udah Rio Engine langsung nge-kill karena Ladyzen dari Ryuga bakal di fight back mungkin saja sama FUT. Mereka terlalu safe mainnya, menunggu pergerakan dari Void. Udah ketahuan juga sama JRL kali ini, dimana udah dikacauin juga dari arah brushnya. Masih ada Freddy yang udah low mana, yang pastinya nih harus berpikir 2 kali. Tapi posisi dari L dan juga dari mainnya Cipengs udah dipegang banget. Ini kalau misalkan lu pengen cover ke arah towernya, udah di zoning, udah dijagain pastinya. Jadi nggak untuk nyebrang lewat arah yang cepet nggak bisa. Betul, bakal harus di Flaming Palm lagi, masih coba untuk di fight lagi sama tim Dominator. Pemain dari tim FUT bakal coba untuk dihilangkan satu persatu, masih ada Lost bermain dengan peta passingnya dan itu dia Infinite Fastness. Coba untuk maju ke arah peperangan tapi dia harus tumbang di sana, harus ditangkap oleh pemain dari Dominator. Bahkan Lost harus mungkin hanya kehilangan nyawa yang hampir. Meskipun JRL di bagian belakang mencoba untuk nge-zoning out lagi, dia hanya sendirian, bakal di-bait dengan dia yang low HP. Namun gak bakal ke-bait sama pemain dari Dominator. Hit satunya bagus banget sih dari Jill sendiri ya. Dia tahu dan game sense yang bagus juga dari Jill di beberapa fight yang terakhir, dia ngecek brush ada siapa di sana, ada dapetin satu pemain. Jadi pemain-pemain dari Foot sendiri ya mulai pelan-pelan hilang map controlnya nih, dan Dominator mulai mendominasi di setiap lininya. Mereka dapetin tower yang mereka butuhkan, 4 tower di menit yang ke-8. Dan sekarang Foot mereka harus mikir caranya gimana untuk menghentikan pergerakan atau mungkin lini depannya yang harus ditahan sama pemain-pemain Dominator. Karena dengan L show up di depan aja, itu kayak Foot seakan-akan mereka kayak mikir ulang gimana cara mereka harus set up team fight-nya. Itu cara mereka abisin inner, cara mereka abisin outer di awal tuh gila banget sih dari Dominator makro play-nya ya. Iya. Dia tuh 3 orang atau 4 orang nge-zoning, 1 orang bakal stay di arah lane buat dorongin. Either main nih atau mungkin Tausinya, mereka selalu berhasil buat ambil objektif dengan cara kayak gitu. Karena ya untuk nyebrang buat nge-defend lane yang kosong nggak bisa. Dihalangin banget sama L dan dihalangin sama teman-teman yang lagi nge-zoning tadi. Ya lebih karena map controlnya sih yang dipegang sama Dominator. Ya ini JRL sih berani sih buat main semak, L juga termasuk. Karena emang kalau misalkan lu buang skill ke arah Lianpo, itu jadi kerugian juga pastinya buat FUT. FUT itu nggak mau banget. Dan kali ini juga kayaknya mereka bener-bener bikin benteng di depan buat tim Dominator. Sedangkan Ritoshinya bener-bener free hit banget di bagian belakang. Jadi kalau misalkan mau front to back pun nggak ada yang bisa nge-bypass. Karena ya lu mainnya pakai path of passing gitu kan, pakai loss. Kalau misalkan mau nge-bypass karena Lady Sun udah pasti ada Tremor, Smash, belum lagi Exploiting Weakness. Backlane lu udah hancur gitu. Jadi kan misalkan si loss itu bakal nahan buat gak jadi apa-apa. Bahkan kayak Truth Mantra juga gak pernah dapat momen lagi. Dan enak banget sebenarnya buat Dominator untuk ngecek brushnya ya. Mereka punya kecosen juga dari Jerl. Jadi siapapun yang nge-trap dari Foot ini bakal ketahuan posisinya. Dan lagi-lagi zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Dominator. Foot lebih ke arah mereka gak bisa berbuat banyak kecuali mereka dapetin satu momentum yang berani banget. Dengan mungkin ngebuka adanya karakter of soul juga dari Lost, Snape yang harus jaga positioning,
Cahaya di sini yang sebenarnya punya earworm juga untuk bisa nge-stun. Cuma masalahnya kayaknya L ini udah terlalu tebal juga di area depan deh. Jadi kayaknya agak sia-sia kalau mereka main front to back dari Foot sendiri. Wah, nice banget sih ini. Nice banget. Tinggal zoning-zoning aja mereka bisa amankan Tyrant sama Overlord yang enhance sebentar lagi karena bentar lagi mid 10. Jadi mereka tinggal jagain area depannya aja. Tapi bakal di fight di arah bawah kali ini Flaming Palm-nya langsung connect ke arah main dari Chipengs. Masih bisa bertahan, gua rasa itu udah ada Pure Sky ya. Langsung reduce damage, jadi Flaming Palm-nya gak terlalu berasa. Cuman kalau misalnya kita ngeliat L ini udah cosplay banget kayak No Fear mainnya. Udah kayak Z dari arah BSE, tapi bakal di fight lagi. Udah ada Magma Slam dan Tremor Space di arah choke point. Ngangkat 4 orang sekaligus. Dominator bakal coba untuk menghajar pertahanan dari tim FUT. Infinite Fast dibuka, masih ada Void. Dengan dia punya headline mentret, tapi nggak bisa untuk memberikan damage lebih. Masih ada seorang Freddy di bagian depan. Bakal coba untuk bertahan, tapi ternyata udah ada Lost juga yang bakal coba untuk majuin lagi. Bakal di fight back sama FUT. Kelihatan low HP. Ada Toshi yang datang dan membuat FUT akan segera disengage kali ini. Wow, itu nice, satu buah pergerakan yang bagus ya, eksekusi yang bagus banget sebenarnya dari Al. Tremor Smash-nya kena ke arah 4 pemain. Cuma masalahnya tim Fatih kepisah karena memang ada Void yang langsung ngincer ke arah Toshi. Jadi Toshinya nggak bisa nge-follow up Chipengs yang sebenarnya nahannya di depan tuh. Jadi emang agak sulit sebenarnya dari posisi Dominator sendiri karena tim Fatih bener-bener nggak bisa langsung di-follow up sama Toshi. Masih bagus sih jadinya, masih bagus. Mereka bunyikin lumayan banyak, trade-nya masih main bertukar dengan Dharma ya jatuhnya. Walaupun tadi early-nya emang satu, awalnya aja yang ke shutdown duluan kecepatan. Tapi overall dari 4 lawan 5 mereka masih bisa tukeran dan masih dapetin Tyrant masih oke. Betul. Dan kayaknya udah mulai ketinggalan gold ya, 3000 gold dan Overlord. Ini bisa dimainin juga pastinya sama tim Dominator. Masih ada Primal Bon, mereka bakal berpikir 2 kali ngecekin dulu siapa tahu pengen di-trap sama tim FUT. Karena FUT juga bisa aja punya ekspektasi di mana Dominator bakal mulai ke arah Dragon-nya atau Overlord-nya walaupun ada Primal Bon. Cuman L udah mulai maju lagi, bakal coba untuk dorong minion wave bagian atas, bagian tengah juga udah mulai jalan. Coba untuk manfaatin rolling rate sebenarnya, tapi Void sekali lagi punya niat buruk atas pemain dari tim Dominator. Ya bakal coba untuk nge-cutting dari belakang sih sebenarnya. Dan harusnya Dominator mereka bakal akan hal tersebut karena nggak kelihatan so far selama ini. Tapi kali ini Void maju ke area belakang dari itu dia. Emang tentara main connect, tapi kali ini jalan memang tumbang. Masalahnya pemain-pemain dari Dominator nggak ada Toshi yang cukup dekat. Tapi kali ini Chipengs bakal menahan 2, 3, 4 pemain bahkan dari Foot. Cukup kehilangan jelajah dan di trade dengan Void masih cukup oke untuk Dominator. Masih hampir sih, itu jalannya nggak nyangka sama sekali ya pergerakan dari Void bisa ke sana ya. Perlu expect aja, perlu jaga-jaga. Padahal bisa banget dipanis kalau dia nggak mati. Wah, ini bahaya sih. Tadi mau di-commit tapi takut. FUT takut karena mereka nggak ada yang lagi buka map. Void-nya lagi tumbang. Terus dari roamingnya dia kan Chayan yang pastinya nggak buka map juga dari Chayan. Dia bakal nempelin terus ke arah Snake-nya. Jadi kalau misalkan tadi terlalu dimajuin takutnya, itu udah ada Underneath Blade yang bakal masuk. Entah Mai-nya juga datang. Apalagi udah nggak punya Infinite Pances lagi. Meskipun nukernya udah dengan Toshi, kalau misalkan lu kehilangan Snake, itu sama aja nggak worth it pastinya buat tim FUT. Dan kali ini dari L udah megang kendali lagi zoning dari arah jungle lawan. Bakal coba untuk nge-trap lagi, tapi ya mereka masih ada tugas buat nge-defense. Jadi kayaknya dari tim FUT bakal coba untuk fokus defense terlebih dahulu. Nggak bakal terlalu main commit ya sebenarnya dari FUT, apalagi Dominator mereka udah dapetin Shadow Vanguard ya, udah mulai berjalan juga masuk ke 3 lini secara bersamaan. Dan tinggal dari Dominator mereka pegang laning managementnya, jangan terlalu ngasih space jauh banget ke arah Footballis. Dan sementara dari Foot sendiri, ya mereka harus cari lagi momentum seperti tadi. Mungkin dengan trap yang dilakukan sama Void, cuma masalahnya sekarang sulit. Mereka harus mulai nge-defense, di area bawah pun Chipengs udah langsung ngejalanin laning bawahnya. Kerjaan keluar sih kalau mau nyari angle buat Dharma keluar ya. Kerjaan, jadi mau nggak mau dari bisa. depan, dan itu kelihatan. Jadi nggak bakal, selama lu nggak kalkulasi jaraknya nggak salah ya. Sebenarnya kayak hampir nggak ada chance buat Dharma-nya dapat momen. Kecuali kalau misalnya kalkulasi jarak aja. Nah Dharma kelihatan sebenarnya. Vision ke Dharma-nya ada, jadi bukan yang posisi ngagetin buat nge-trap. Ya, dan ini klasik Lady Sun play banget ya. Lu cuma ngincer tower aja gitu ya, rolling ray. Lu main di area-area yang bisa buat dijangkau sama si Lady Sun-nya. Dan pemain dari FUT masih defense aja. Cuman ini hal yang mungkin di game match sebelumnya kita bisa ngelihat kalau misalkan seandainya Dominatornya ini salah langkah, main di choke point, bisa aja Dharma-nya dapat momen dan comeback. Karena ketika lu ketinggalan gol dan lu punya Dharma tuh bisa banget buat ngebalikin keadaan. Karena truth mantra, karena 3 orang lu sama sekali kayak nggak punya resource yang punya. Network goal jadi nggak ada artinya sama sekali. Ya lebih ke arah momentum sih ya dari Dharma juga sendiri. Dan Dominator kan ini bakal narik cukup jauh, cuma ninggalin L aja coba buat ngezoning, ngasih vision ke arah pemain-pemain dari Dominator. Dan harusnya L gak akan terlalu bermain terlalu jauh sebenarnya. Jadi pokoknya tim fightnya dari Dominator mereka harus bareng sama Toshi, kalau nggak bakal sulit kayaknya. Karena posisi dari Snap kayaknya harusnya sekarang udah mulai bisa keep up juga dengan damage yang dimiliki sama Foot ya. Ini tinggal Tyrant aja sih, tinggal Tyrant atau mungkin bisa nanti tarik ulur high ground-nya. Kalau udah mereka pecahin, mereka tinggal gampang banget buat cari perang terakhir nanti.
Tapi kayaknya dari tim FUT udah mulai sadar sih, Radiance udah mulai dibuka, bakal langsung di Tremor Smash kali ini. Sama El lagi ngangkat 2 orang, masih ada heal dari Cyan. Di maju Void terus matra ada 2 orang Dominator, bakal coba untuk di-punish sama tim FUT Conductor. Rouser keluar, Toshi dalam masalah, langsung coba untuk disembur dengan Naga S kali ini. Sedangkan Lost udah ngebadan cukup banyak, low HP 3 pemain dari Dominator, masih ada seorang Freddy di bagian depan yang dicuekin ternyata sama FUT. Masih ada Lemon Thread, bakal coba dikejar lagi, Lost dibalikin fight back, Dominator berhasil. Sedangkan dari Long di bagian belakang dia sendiri, Snape coba untuk menculik satu, tapi dia kehilangan jalur untuk melarikan diri. Akan dicari oleh El bersama dengan Toshi, masih punya Flaming Palm, dia punya Magma Slam, tapi Snape bakal dihalangi dan dikejar sampai dia memberikan nyawanya dan tumbang di tangan Dominator. 3 pemain dari FUT, Freddy-nya dicuekin. Gak ada yang peduli sebenarnya sama Freddy tadi di area belakang. Mereka fokus banget untuk numbangin Toshi-nya. Posisi dari Toshi emang udah bahaya banget itu. Karena masih ada Infinite Fastest juga untuk ngejar dia. Tapi replaynya no. Itu salah sih sebenarnya. Longnya itu bukan Infinite kiri, jadi anggapannya perangnya tanpa long. Dari awal perang tanpa long sama sekali gak ada damage dari longnya, makanya ketabrak kan, kayak kalah. Dia baru muncul cancel recall itu gak ngeliat mainnya lewat ya. Jadi 4 lawan 5 jadinya tanpa MM. Dia Infinite Fastest kayak kabur ke kiri dan dia takut banget ngambil mukul dari angle kiri. Salah banget tadi posisinya. Aduh, turut mantranya bagus banget dari Void. Awalnya bagus padahal ya. Itu bagus banget turut Infinite Fastest mantranya. awalnya buat ngejar, cuman dia abort Iya. gagal ke kiri dan tadi jadi kayak 4 lawan 5 sama sekali gak ada damage jadi. Betul, jadinya Toshi malah jadi free hit gitu kan, karena ada sedikit waktu ya buat Toshi. Apalagi Toshi mungkin udah punya Blood Reaper di sini. Belum lagi rekan dia pakai Reef yang pasti dia bakal ada lifesteal di sana. Jadinya lu ngasih waktu buat Toshi nge-lifesteal, Lost jadinya gak punya damage dealer lagi dari tim FUT. Karena lu bawa mid lane-nya kan Lady Zen yang dimana emang damage-nya gak nge-burst banget. Dan kayaknya udah ada minion wave di bagian atasnya juga bakal jalan dan digiring sama tim Dominator. Ya sementara dari Foot ini bakal harus berhati-hati karena damage dari Toshi membuat dan memaksakan dari satu buah Infinite Fastest dibuka oleh Snape. Sementara eventnya bakal dilanjutkan begitu saja. Ada di depannya Void mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa, damage-nya terlalu sakit dari Toshi. Sehingga tersisa Snape sendirian saja. 4 pemain dari Foot tentunya sudah langsung ditumbangkan dan double kill berhasil diamankan. Kristal terbuka untuk Dominator berhasil untuk mengamankan game yang pertama. Ya sekali lagi Dominator masih bisa mendominasi permainan.